Kalau ditanya portofolio sekarang Mas kayak gimana nih portofolionya? Portofolionya rata-rata di saham, kayak gitu. 70%. Jadi kan dulu saham semua bangkrut, saham lagi sampai naik kencang all in di kripto. Ketika all in di kripto, baru sekarang muncul di saham lagi. Di kripto porsinya masih ada, cuman dari saham ini ngejar secara presentasenya, kayak gitu. Jadi Running lah kencang, ya. iya, runningnya kencang gitu. Karena saya mainnya itu rata-rata saham konglomerasi. Nah, saham konglomerasi sekali naik kencang banget. Contohnya saham-saham apa itu? Ya, kalau saham-saham konglomerasi yang rata-rata saham-sahamnya Pak Bakri, saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro. Kalau tahun-tahun sebelumnya saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Dan mereka kan mengerti capital market, gimana cara capital market running. Dan mereka naiknya itu eksponensial. Nah, saya memanfaatkan itu. Dan paling enak itu all you can eat saya sebutnya. All you can eat artinya beli gede sangat bisa, kayak gitu. Oke, jadi nggak dibatas-batasin Nggak berapa dibatasi. lot-lotnya ya. Iya, kalau di Indo kan banyak saham yang naik kenceng tapi nggak bisa beli banyak. Iya benar-benar. Kayak kemarin tuh aku beli saham, dibatasin segini, nggak bisa segini. Sama apa tuh? Kemarin tuh aku dikasih saran, bukan dikasih saran sih. Beberapa saham sama Mas Andri Hakim, terus sama teman ada Mas Kevin, ada temennya Mas Nanang gitu-gitu. Wah, hebat dong. Jadi aku belajar lah sama yang hebat-hebat. Nanti belajar juga lah sama Mas. Saya belajar aja sebanyak-banyaknya Mas sama orang. Iya, Seneng banget saya belajar. udah orang-orang hebat lah tadi itu semua. Saya ada lihat satu postingan Mas. Katanya Mas itu sudah mempunyai 1 triliun. Itu benar nggak tuh Mas? Comfortable. Artinya apa itu? Not saying yes, not saying no, tapi comfortable dengan duit yang udah ada. Karena 1 triliun atau enggak 1 triliun bukan hal yang penting menurut aku. Tapi kan postingan itu pasti ada source-nya kan? Saya nggak tahu dari mana orang source-nya. Tapi Mas pernah lihat dong postingan itu? Beberapa kali ada. Tapi iya kan? Saya nggak pernah ada. Kan sekarang terkenalnya buzzer sama Clipper. Saya nggak ada tim Clipper, nggak ada tim buzzer. Jadi nggak tahu siapa yang ngeklip, kenapa mereka ngeklip, saya juga nggak tahu. Jadi pure dari sana, kayak gitu. Cuman saya ada lihat. Oh udah lihat? Ada lihat, kayak gitu. Mas ada open-openan porto gitu nggak pas lagi presentasi atau apa? Jadi orang bisa dapat. Kalau open all sih enggak. Cuman saya cukup nyaman. Misal waktu itu open untuk saya taruh 5 bio lah, kayak gitu. 5 miliar saya taruh. Jadi benar-benar saya tradingnya saya buka semuanya. Beli apa, jual apa. Jadi pure trader itu gimana? Oke, Nah, jadi itu Mas yang saya nyaman. liatin dari masukin 5M pertama gitu. Itu nggak ada sensornya sama sekali. Beli lot apa, jualnya berapa, rugi berapa, semua saya buka semua kayak gitu. Nah, itu yang saya nyaman. Itu saya buka sekitar mungkin bulan Agustus saya pertama kali buat. Berarti itu pas saat Mas lagi ngajarin murid-muridnya Mas Betul, gitu. betul. Nah, sekarang muridnya ada berapa nih Mas? Ya cukup lah. Cukup banyak ada, lah. Nyaman juga kayak gitu. Berarti Mas ini ada kelas juga? Open kelas juga? Ada. Gimana respon Mas lihat kelas itu kadang-kadang dianggap, wah buka kelas nih. Open porto buat buka kelas atau beli sesuatu supaya orang masuk ke kelasnya atau gimana gitu. Itu gimana ya mau ngomongnya? Kalau bagi saya sih, saya biasa naik balik kayak gitu. Apa salahnya? Kayak gitu. What's wrong with that gitu? Mungkin dari Mas Atta gitu. What's wrong with that kayak gitu? Apa salahnya kayak gitu? Iya. Karena I don't see, ya kita kan semua, saya sebutnya mungkin agak kasar nih ya. Kita tuh semua lonte kayak gitu. Bahasanya kasar. Tapi kita hanya menjual bagian yang berbeda. Ada yang jual waktunya, ada yang jual powernya dia, ada yang jual pikirannya dia, ada yang jual berbeda-beda macam jualannya. Termasuk jualan bagian tubuhnya itu kan juga bagian dari jualan juga. And what is wrong with that? Kalau kamu mau beli, beli. Kalau nggak mau beli, ya nggak usah beli kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab sih. Kayak gitu. Oke. Nah di kelas Mas sendiri berapa persen yang berhasil, berapa persen yang gagal gitu? Kalau secara hitungan saya biasa buka saya beli apa gitu. Jadi kalau mereka rugi ya kita rugi bareng. Dan kan saya taruh 5M itu portonya. Saya buka, orang bisa lihat semua. Itu sampai sekarang bulan Agustus ya, udah 6 bulan kurang lebih. Udah kurang 6 bulan, itu realize-nya kurang lebih 30-an.
30%. 30-an miliar kayak gitu. 30-an 30 miliar. miliar. Sedangkan lagi floating profit ya sekitaran 11-an kayak gitu. I'm Hmm. okay to open, nanti ku share aja screen-nya segala macam. Oh ada? Bisa Ada. dilihatin nggak di Oh sini? bisa, sure. Oke, Kayak gitu. kita lihat ini Jadi guys. dari sananya kalau orang ngikutin guide-nya sih seharusnya should be okay. Jadi Cocok jadi guru nih. jadi kan emang tujuannya kita open kayak gitu loh. Jadi bisa lihat nggak ada deal-dealan, main di market, menang ya menang, rugi ya rugi kayak gini. Bisa. Ini boleh aku pegang, Mas? Oh boleh boleh. Wih. Gitu. Di back, di otak-atik juga ya dipersilakan kayak gitu. Boleh nih di Boleh otak-atik? boleh. No worries kayak gitu. Jadi ya kalau harusnya ikutin Tapi nggak guide. boleh disebutkan berapanya angkanya, Mas? Oh nggak apa-apa kayak Oh gitu. nggak apa-apa? Nggak apa-apa kayak gitu. Ditunjukin boleh nih, Mas? Boleh. Ya. Total equity 68 miliar, Iya, guys. ini kan yang kita emang open sengaja untuk saya buka gitu. Oh, Saya taruh 5 miliar. Ini dari 5 miliar jadi 68 miliar. Iya. Kurang lebih gitu. Ini trading dalam waktu bulan Agustus tahun lalu 2025. Jadi sekitaran 6 bulanan. Ya momentumnya lagi bagus. Kalau ditanya apakah 6 bulan lagi bisa nggak? Iya. Berarti kalau 6 miliar Jadi 5 miliar jadi 68 miliar. Buset. Berarti dong kalau main 5 juta jadi 68 juta ya dalam waktu 6 bulan. Tapi ya karena momentumnya bagus. Tujuannya untuk buka kayak gitu adalah kasih tahu sih, kayak trading itu sulit, emang jarang orang main. Win rate 75%. Iya, tapi ya possible lah. Ini bisa salah satu jadi jalan, tapi tidak gampang yang saya lewatin. Itu poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Gitu. Ada saham yang saya pegang nih, berarti bener bakal naik. RLCO, ERCO keuntungan 12 miliar guys. Keuntungan 12 miliar masukinnya berapa nih Mas? 20 gitu berarti? Waktu itu saya tradingin, jadi keluar masuk kayak gitu. Oh jadi jual beli all in, beli lagi all in gitu. Jual all in. Ya waktu itu size-nya nggak bisa all in lah, tapi ya oke lah masuknya kayak gitu. Kalau Mas tipikal yang kalau lagi misalnya profitnya contoh udah profit misalnya 50 juta, Mas take profit ataupun take profitnya doang atau jual semuanya? Kalau saya sih prefer kalau udah waktunya jual, saya jual semua. Gitu. Jual semua? Iya. Karena udah lihat untung jual semua? Bukan udah untung sih, menurutku nggak kuat ya jual semua. Kalau bagus saya beli balik lagi, biasanya kayak gitu. Bagus tuh kalau udah hijau? Masih kuat lah gitu, jadi marketnya masih mau naik kayak gitu. Ya banyak hal yang indikator yang bisa kita kasih lihat. Maksudnya menunjukkan hal-hal seperti gitu. Tapi ya saya kan trading gitu, jadi nggak ada informasi, nggak ada privilege, ya benar-benar fight di market kayak gitu. Gokil ya. Maksimal loss-nya aja 368 juta last 1 year. Maksimal profit 1M. Ya kayak gitulah. Average loss, average profit, gokil ya Mas ya. Ya kebetulan lagi bagus marketnya, jadi dapat kesempatan untuk ngikutin partinya aja. Pakai aplikasinya sama lagi sama saya. Ayo aplikasi-aplikasi endorse. Taruh sini ya gitu. Taruh sini ya. Waduh, asik ya. Ngeliat portonya kalau udah sukses gitu enak. Enggak lah. Sukses sih enggak gitu. Mau lihat enggak ini? Kamu ngerasain nih scroll. Untung 68M. Iya. Ini asli ya guys. Aku nggak ada nemu fake-nya nih. Semuanya asli. Ini beneran duit yang ditradingin. Berarti kalau aku misalnya belajar saham, misalnya ya aku belajar saham nih sama Mas, pakai formulanya Mas. Asik. Misalnya aku taruh 100 juta bakal jadi berapa Mas? Misalnya 3 bulan aku ngikutin nih apa aja yang Mas beli. Kalau perlu di note, kalau misalnya punyaku itu biasanya full time trader. Jadi butuh, saya kan depan monitor terus-terusan kayak gitu. Kalau nggak full time ya loss duitnya ya? Full time mungkin nggak bisa seagresif saya lah gitu. Mungkin menurut saya sih rata-rata profit. Dan itu kan juga semua nggak ada yang saya beli simpan kayak gitu. Berarti itu semua murid Mas ikut itu di situ? Iya, rata-rata yang saya bilang itu mereka masuk. Cuman ya sekali lagi Indonesia kan likuiditasnya ya agak berat gitu ya kan. Tapi sahamnya rata-rata liquid, yaitu kita masuk saham konglomerasi, saham yang baru listing, yang lagi happening lah, kurang lebih kayak gitu.
Gokil. Ada yang salah kita langsung buang kayak gitu, langsung kayak tadi kan loss kan. Wah, cut loss gitu kan. Harus Kita berani ya cut harus loss itu? berani. Nah, masalahnya itu orang nggak berani. Aduh, sayang ya gua rugi segini. Takutnya kan apa kita hold dulu ya nanti bakal Iya. naik. Nah, itu mental yang kalau di trading agak sulit gitu. Kalau waktunya loss ya udah harus buang, nanti muter lagi yang lain. Jadi kayak berdagang, masa sekarang udah zaman mobil robot yang pakai remote control, kita masih jual mobil yang pakai tangan gitu ya kan. Orang udah ganti zaman, stok kamu ada. Kamu masa simpan terus? Ya udah jual aja dulu semua, stoknya habis, baru kita muter lagi duitnya. Nah, kalau prinsip saya sih seperti gitu. Sayangnya orang nggak mau jual. Nggak apa-apa lah, nanti mana tahu mobil dorong pakai tangan, hype lagi kayak gitu. Akhirnya duitnya makin drop. Makin drop. Gitu guys. Ya, denger. Soalnya semua tim saya sekarang udah main saham. Aduh. Semoga menang ya gitu. Makanya kalau saya dapat bocoran mereka juga dapat. Wah, win-win lah, everyone wins gitu. Iya, biar aja biar mereka senang juga. Iya. Bahkan ada tim yang udah main lebih duluan tapi sampai sekarang belum kaya-kaya katanya.